Guten Morgen, anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Frauinda harap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, baiklah, kali ini Frauinda akan menjelaskan materi tentang Schule atau sekolah dengan bab Schulsachen und die Gegenstände in der Schule. Nah, apa itu Schulsachen und die Gegenstände in der Schule? Schulsachen adalah benda-benda di sekolah. Pun sama artinya dengan die Gegenstände in der Schule, artinya adalah barang-barang di sekolah. Seperti yang tampak di sini, banyak sekali benda-benda di sekolah dalam bahasa Jerman. Di antaranya ada der Zirkel, ada das Buch, ada der Buntstift, ada der Tesafilm, ada das Heft, ada der Pinsel, ada die Landkarte, ada die Schere, und so weiter, dan lain sebagainya. Nah, pasti kalian mungkin bertanya-tanya ya, mengapa setiap kata benda yang tertera pada gambar tersebut diawali ada yang der, ada yang das, ada yang die. Nah, itulah yang dinamakan dengan artikel atau kata sandang dalam bahasa Jerman. Jadi, semua kata benda dalam bahasa Jerman itu memiliki artikel. Masing-masing kata benda tersebut sudah ditentukan artikelnya. Jadi tidak ada aturan yang pasti. Benda yang bagaimana berartikel der, benda yang bagaimana berartikel die, dan benda yang bagaimana berartikel das. Ya. Jadi masing-masing kata benda sudah ditentukan artikelnya. Apa itu der, apa itu die, apa itu das? Nah, kata benda yang berartikel der itu menunjukkan bahwa benda tersebut berartikel maskulin. Ya, sedangkan das menandakan bahwa benda tersebut berartikel netral. Sedangkan die menandakan benda tersebut berartikel feminin. Kemudian Frauinda akan mengajarkan ya. Nah, di sini banyak sekali kata benda dalam bahasa Jerman ya. Benda-benda yang ada di sekolah bisa kalian pelajari sendiri dan tentunya harus kalian hafalkan ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita membaca kosakata-kosakata tersebut ya. Jadi maksudnya apa sih? Ada der di das, kemudian setelah koma kok ada yang kok ada yang tidak ada tambahan hurufnya, ada juga yang ada titik duanya, baru setelah itu ada hurufnya. Oke, nah baik. Seperti yang Frauinda utarakan di awal tadi, bahwa der di dasnya itu adalah menandakan artikel masing-masing kata benda. Ada yang maskulin ya, ditandai dengan artikel der, ada yang netral ditandai dengan das, ada yang ada yang feminin ditandai dengan artikel die ya. Kemudian setelah koma itu menandakan bahwa apabila kata benda tersebut diubah ke dalam bentuk jamak, maka ada perubahannya dengan menambahkan huruf yang ada di belakang koma. Loh, Frau, kalau yang nggak ada hurufnya ya berarti tetap ya, berarti tidak ada tambahan apa-apa. Kalau dalam bahasa Inggris bentuk jamak itu kan ada penambahan ada juga yang penambahan maaf. Kalau dalam bahasa Inggris bentuk jamak ada yang hanya ditambah s, ada yang ditambah dengan es. Kalau dalam bahasa Jerman enggak, beragam tambahan hurufnya ya. Jadi ini juga harus kita hafalkan. Oke. Nah, sekarang Frauinda contohkan ya. Di sini Frauinda mempunyai kata benda ini yang saya blok dengan warna kuning. Nah, contohnya ini. Saya mengambil kata benda Tisch. Der Tisch menandakan bahwa meja artikelnya adalah maskulin karena diawali dengan artikel der. Kalau Frauinda ingin mengatakan meja-meja, maka
harus terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk jamak. Bagaimana mengubahnya? Nah, itu tadi di sini sudah, oh ternyata setelah koma di situ ada huruf e. Berarti bentuk jamaknya adalah kita tinggal menambahkan e setelah kata tish, yaitu menjadi tische. Loh, Frau, artikelnya kok berubah menjadi di? Iya. Semua artikel baik der, di, das, kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk jamak, maka artikelnya berubah menjadi di. Di sini bukan penanda feminin ya, tetapi di sebagai penanda bentuk jamak. Nah, yang perlu Frau Indah ingatkan juga ya anak-anakku sekalian, bahwa kalau menulis kata benda itu harus selalu diawali dengan huruf kapital. Ini contohnya Frau Indah tulis tish. Loh, Frau, kalau artikelnya enggak, kecuali kalau berupa kalimat dan diletakkan di awal kalimat, maka artikelnya juga harus diawali dengan huruf kapital. Sekarang Frau Indah ingin juga mengambil contoh ini. Ya, buh. Ya, kata buh. Kok ada titik duanya ya setelah koma? Nah, bagaimana kita membuatnya atau merubahnya ke dalam bentuk jamak? Yaitu seperti tadi, kita tambahkan er setelah kata buh, kemudian di mana kita meletakkan titik dua. Nah, titik dua atau istilah dalam bahasa Jermannya adalah umlaut, kita letakkan pada huruf a, u, dan o. Ya, yang boleh kita tambahkan umlaut adalah huruf a, huruf u, dan huruf o. Kebetulan di sini yang tertera adalah huruf u, maka umlautnya kita letakkan di huruf u. Maka perubahannya menjadi Bücher. Artikelnya tidak lagi das, melainkan di, menjadi die Bücher. Ya. Nah, demikianlah anak-anakku penjelasan dari Frau Indah tentang benda-benda di sekolah, atau istilah dalam bahasa Jermannya adalah Schulsachen. Oke, Dankeschön. Auf Wiedersehen.